Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mengenai pentingnya ikhlas dan beramal dan beribadah. Seperti yang kita ketahui, ikhlas adalah salah satu nilai utama dalam Islam. Namun, seringkali ikhlas menjadi hal yang sulit untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak di antara kita yang berbuat baik, membantu sesama, beramal, atau bahkan beribadah, namun kadang ada niat lain di balik perbuatan tersebut, seperti ingin dipuji atau diakui oleh orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melihat bentuk atau besar kecilnya amal yang kita lakukan, tetapi lebih dari itu Allah menilai nilai yang ada di dalam hati kita. Apakah kita melakukan itu karena ingin ridhonya atau ada niat lain yang bersembunyi? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita ketahui bahwa ikhlas adalah dasar yang memperkuat amal kita. Jika amal kita dilandasi keikhlasan, maka amal itu akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita beramal dengan niat ingin dipuji atau ingin mendapat penghargaan, maka amal kita bisa sia-sia di hadapan Allah. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan sang penerima." Ayat ini mengingatkan kita bahwa niat dalam beramal berusaha murni. Jangan sampai kita merusak amal baik dengan memamerkan atau menyebut-nyebut amal tersebut kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa ikhlas itu sangat penting? Karena dengan ikhlas kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan ketika kita melakukan sesuatu yang hanya karena Allah tanpa berharap alasan dari manusia. Hati kita menjadi lebih lapang dan jauh perasaan kecewa itu sakit hati. Kita tidak akan terlalu peduli dengan penilaian orang lain, dan kita tidak akan merasa rugi jika orang lain tidak menghargai apa yang kita lakukan. Bayangkan jika kita membantu seorang karena mengharapkan pujian atau balasan, maka kita tidak mendapatkannya. Kita bisa merasa sakit hati, kecewa, bahkan marah. Namun, jika kita ikhlas melakukan karena Allah, maka kita akan tetap tenang dan bahagia, sebab kita yakin bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Ada sebuah kisah menarik tentang keikhlasan yang bisa kita jadikan contoh. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang sering menyumbangkan hartanya secara sembunyi-sembunyi. Dia tidak ingin diketahui orang lain karena takut keikhlasan akan ternodai. Dia hanya ingin amalnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan seperti inilah yang seharusnya kita teladani, yaitu mengutamakan ridho Allah daripada pujian manusia. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi orang yang ikhlas memang tidak mudah. Ada banyak godaan yang membuat kita ingin menonjolkan diri atau merasa bangga dengan amal kita. Namun kita harus senantiasa melatih hati agar terbiasa ikhlas dan setiap perbuatan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki niat setiap kali kita hendak melakukan kebaikan. Kita bisa berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam hati kita. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak, apakah selama ini kita sudah benar-benar ikhlas dalam beramal? Apakah kita sudah ikhlas dalam membantu sesama dan beribadah? Mari kita berusaha untuk selalu memperbaiki niat dan keikhlasan kita agar segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan dalam hidup kita.
Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas dan setiap amal dan mendapatkan ridhonya di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.